Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tadarus tafsir Jalalainnya. Surat An-Nisa ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladziina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dan siapa yang dikutuk oleh Allah maka kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolongnya yang akan melindungi dari azab siksanya. Alam lahum nasibum minal mulki fa idan la yu'tunan nasa naqira. Ataukah mereka ada mempunyai bagian kerajaan? Maksudnya mereka tidak mempunyai sedikit pun daripadanya, dan walaupun ada, hingga bila demikian maka tidak secuil pun yang akan mereka berikan kepada manusia. Nakiro di sini ya, artinya sesuatu yang tak ada harganya, sebesar patukan burung kecil di atas biji. Dan sikap mereka itu ialah karena amat bakhil atau kikirnya ya, karena kikir, karena pelit. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Atau apakah mereka dengki kepada manusia, maksudnya kepada Nabi SAW, atas karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka itu berupa kenabian dan banyaknya istri. Artinya mereka mengangankan lenyapnya nikmat itu daripadanya dan mengatakan, sekiranya ia nabi, tentulah ia tidak akan menghiraukan banyak istri itu. Sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim, nenek moyang mereka seperti Musa, Daud dan Sulaiman, kitab dan hikmah serta nubuah, dan telah kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Daud mempunyai 99 istri, sedangkan Sulaiman 1000 orang wanita, campuran dari orang merdeka dan hamba sahaya. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Maka di antara mereka ada yang beriman kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, dan di antara mereka ada yang berpaling daripadanya hingga ia tak mau beriman. Dan cukuplah kiranya jahanam itu sebagai api yang menyala-nyala untuk membakar orang yang tidak beriman itu. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan ayat-ayat kami akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Mereka akan terbakar hangus. Setiap matang atau menjadi hangus kulit mereka itu, kami ganti kulit lainnya, yakni dengan mengembalikannya kepada keadaannya sebelum matang atau hangus itu, supaya mereka merasakan azab dan menderita kepedihannya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dalam segala penciptaannya.
والذي آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir anak-anak sungai. Kekal mereka di sana untuk selama-lamanya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci dari haid dan dari segala kotoran, dan kami masukkan mereka ke tempat yang senantiasa teduh berkepanjangan, artinya tidak diganggu oleh sinar matahari yang tiada lain dari naungan surga. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat, artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini turun ketika Ali radhiyallahu anhu hendak mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Thalhah al-Hajabi, penjaganya, secara paksa, yakni ketika Nabi SAW datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Utsman ketika itu tidak mau memberikannya, lalu katanya, seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah, tentulah saya tidak akan menghalanginya. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh mengembalikan kunci itu kepada seraya bersabda. Kepadanya seraya bersabda, terimalah ini untuk selama-lamanya, tiada putus-putusnya. Utsman merasa heran atas hal itu, lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Utsman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggal, kunci itu diserahkan kepada saudaranya, yaitu Saibah, lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus, tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya. Dan apabila kamu mengadili di antara manusia, maka Allah menitahkanmu agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali. Pada ni'imma diidghamkan mim kepada ma, yakni nakiroh mausufah, artinya ni'imma syai'an, atau sesuatu yang baik atau yang amat baik nasihat yang diberikannya kepadamu, yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar akan semua perkataan, lagi Maha melihat segala perbuatan. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya serta pemegang-pemegang urusan, artinya para penguasa di antaramu, yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu berbeda pendapat atau bertikai paham tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kepada kitabnya, dan kepada Rasul, sunnah-sunnahnya. Artinya selidikilah hal itu pada keduanya, yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, demikian itu artinya mengembalikan pada keduanya lebih baik bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia, dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya. Ayat ini turun tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik.
Orang munafik itu meminta kepada Ka'ab bin Ashraf agar menjadi hakim di antara mereka, sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi SAW. Lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi SAW yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Orang munafik itu tidak rela menerimanya, lalu mereka mendatangi Umar dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, "Benarkah demikian?" "Benar," jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وما أنزل من قبلك يريدون أن تتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang mengakui diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak bertahkim kepada togut, artinya orang yang banyak berbuat kedurhakaan, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Kepada mereka sudah dititahkan untuk mengingkarinya dan tak ada akan memuliakan serta tidak mengangkatnya sebagai pemimpin. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, yakni dari kebenaran. Baik, dicukupkan sekian. Terima kasih. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.